Kita masih di bab zikir. Wa Nabi Sa'idin radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala, bersabda, la yadhkurannallaha aqwamun fid dunya 'alal furushil mumahhadati. Tidaklah satu kaum yang menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah 'alal furushil mumahhadati, biarpun dia di atas ranjangnya. Artinya apa? Seenak-enaknya keadaan, kayak enggak pakai energi. Di kasur empuk, mungkin saja hari ini di kursi goyangnya dia berzikir. Ini begitu agungnya zikir. Kan biasanya ibadah itu semakin capek cara melaksanakannya, semakin gede pahalanya, kan gitu. Tidak, ini berzikir di atas kursi goyangnya, di atas kasur empuknya. Maka begitu agungnya berzikir, yudkhiluhumud darajati al-ula. Allah akan masukkan, menggolongkan dia di pangkat tinggi. Ini keutamanya berzikir. Panjang sekali Imam Ibn Hajar menyebut hadis tentang zikir, karena zikir itu mengasah secara pribadi. Kalau kita bersama-sama belajar begini, mengasah secara kolektif, secara bersama-sama. Akan tapi mengasah hati dan diri secara serius adalah di saat kita sendirian. Menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah. Harus punya waktu khusus menyebut nama Allah. Kita agungkan Allah. Kita sucikan Allah. Bertasbih, bertakbir, bertahlil. Dan hendaknya kita punya waktu berzikir. Dan berusaha untuk khusyuk dalam zikir, itu yang akan punya pengaruh kepada hati. Hati. Disebutkan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sehingga nanti orang beriman sejati itu, di saat disebut nama Allah akan bergetar. Rasa wajilat akan muncul, rasa takut. Wajilat qulubuhum, akan bergetar hatinya. Akan ada rasa yang dirasakan dengan hatinya di saat menyebut nama Allah. Dan perlu diasah. Sehingga semua dari kita harus punya zikir lah ya. Zikir setelah sholat, iya. Zikir khusus di tengah malam. Termasuk tadi yang kita baca sebelum majelis, namanya kita beri nama Al-Wirdul Fatih. Di dalamnya adalah zikir-zikir yang diambil dari zikirnya baginda Nabi SAW. Kalau anak santri bacanya setiap malam. Habis tahajudan baca zikir itu. Dan kalau kita terjemahkan dan kita jelaskan, kita jabarkan makna-makna daripada zikir tersebut, semua yang sangat kita butuhkan. Al-Wirdul Fatih misalnya. Dan banyak wirid yang lain yang dijazakan oleh para ulama-ulama, amalkan. Yang semuanya itu diambil dari baginda Nabi SAW. Harus punya zikir. Man laysa lahu wirid kal kirit. Yang enggak punya wirid kama kirit. Kirit itu kera. Itu adalah guyonannya orang untuk motivasi. Yang enggak punya wirid kama kirit. Kirit itu kirdun kera. Yang punya zikir. Habis sholat bubar. Ini mana? Saya ada gambaran bahwasanya begitu pentingnya berzikir. Dan itu akan membuat sesuatu yang dahsyat di dalam hati, dan dari hati itu nanti akan menggerakkan anggota tubuh menjadi lebih baik. Biarpun memahami ilmu dengan akal kita itu penting, iya, tapi jangan lupa zikir. Imam Ghazali seagung itu, sehebat ibu dalam dunia pemikiran, otaknya. Sampai dilukiskan gambaran Imam Ghazali kan, yang itu kan gambaran Ghazali, gambar-gambar yang bersebar Imam Ghazali kan lukisan, hayalan orang menggambarkan Imam Ghazali yang sangat cerdas. Sangat cerdas, so identik dengan botakan. Itu kan ya tidak seperti itu Imam Ghazali, kita tidak tahu seperti apa Imam Ghazali. Karena foto itu ditemukan di abad keberapa ya, gambar. Lukisan mungkin zaman dulu sudah ada, tapi itu bukan lukisan sesungguhnya Imam Ghazali. Imam Ghazali sangat cerdas. Dunia akal. Dia adalah jago dalam ilmu logika. Ilmu falsafah, ilmu manteknya, ilmu usul fikihnya, ilmu fikihnya. Dan tidak tertinggal juga ilmu akhlaknya. Sampai buku akhlaknya Imam Ghazali adalah dianggap ilmu akhlak yang terbesar. Belum ada catatan-catatan akhlak seperti Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, udah tanpa jilid. Kemudian
Beliau mencoba memperkecil lagi dengan kitab Minhajul Abidinnya. Kemudian sampai diperkecil lagi dengan kitab Hidayatul Hidayahnya. Oh jago, semuanya punya Imam Ghazali. Ternyata Imam Ghazali ya sedah saat itu dengan kecerdasan akalnya. Dengan ilmu akalnya, kecerdasan akalnya, beliau mengatakan bahwa tidak boleh lupa dengan berzikir, membaca Al-Quran dan menyebut nama Allah untuk menguatkan keimanan. Bahkan menguatkan keimanan yang paling dasar adalah dengan berzikir dan menyebut nama Allah dan baca Al-Quran. Imam Ghazali menyebutkan seperti itu. Jadi bahkan untuk berdialog akidah yang rumit itu bisa jadi menjerumuskan bagi sebagian orang. Orang awam yang kemampuan akalnya itu adalah lemah, diajak berpikir akidah yang pelik, dihadirkan sebuah permasalahan, biarpun dihadirkan jawabannya, ternyata jawabannya nggak paham, permasalahannya yang paham, sehingga sepanjang waktu dia punya permasalahan. Ini kan bermasalah, bahaya. Nah itu Imam. Zikir itu penting Imam Ghazali. Orang sehebat itu, bukan abal-abal itu, kelas tinggi akalnya. Loh kita ini akal juga sudah enggak, zikir enggak. Terus bagaimana kita? Baik, zikir itu penting. Makanya ini motivasi zikirnya dahsyat, diambilkan dari hadis yang banyak sekali. Biarpun di sini ternyata dimasukkan juga hadis yang dianggap oleh para ulama lemah. Di sini kita sebutkan hadis berikutnya ini. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikrallahi hatta yaqulu majnun." Berbanyaklah zikir kepada Allah sampai mereka mengatakan gila. Dikit-dikit zikir. Ya enggak apa-apa. Ingat Allah. Menyebut nama Allah berzikir. Rawahu Ahmad wa Abu Ya'la wa sahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Wa Nabi Musa, diriwayatkan dari Abi Musa radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah. Cuman hadis ini dikritik para ulama. Anggap saja oke, hadis yang lain masih banyak yang sahih. Kalau seandainya hadis ini kita dipakai. Cuman Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan kecerdasan beliau, selagi hadis itu masih memang kebanyakan mengatakan hadis ini lemah, bahkan sebagian mengatakan hadis ini batil, tapi masih ada peluang, ada yang mengatakan juga bisa didengar, dianggap, maka dihadirkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani untuk fadhail amal, untuk keutamaan, untuk motivasi orang untuk beramal berzikir. Ini apa kisahnya ini? Lau anna rajulan fi hijrihi darahimu yaksimuha. Kalau orang berada di tempatnya, dia nggak kemana-mana maksudnya. Tapi dia membagi-bagi. Lah ini bandingannya. Kalau ada orang membagi-bagi harta, dia membagi-bagi harta. Satu orang A, si B, wa akhar, dan si B yadkurullah, menyebut nama Allah. Karena dzakir, maka yang berzikir adalah lillahi, pada Allah afdal, lebih utama. Nah ini kan bisa mematahkan, sehingga ini hadis dianggap hadis tidak. Hadis lemah, sebagai mengatakan tidak boleh dipakai, karena mematahkan orang mau bersedekah. Sehingga orang nggak mau sedekah nanti bisa jadi. Sedang berzikir dah, mending zikir, banyakkan zikir. Nah sebagian yang mengatakan bahwasanya yang menganggap ini hadis sahih, cara menakwilinya sederhana. Seperti disesuaikan dengan keadaan orang tersebut. Jadi bagi yang mengatakan hadis ini lemah, memang mungkin secara zahir akan melemahkan orang yang bersedekah. Pada nggak mau sedekah, lebih baik dia berzikir saja sudah cukup, karena berzikir melebihi daripada bersedekah yang banyak. Ini. Tapi bagi orang yang sering membaca hadis Nabi itu dan menganggap ini hadis sahih, juga mudah menafsirinya. Suatu ketika ada orang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ibadah apa yang paling bagus?" Nabi menjawab, yang paling bagus adalah berbakti kepada orang tua. Di waktu yang berbeda ada orang lagi bertanya, "Ya Rasulullah, ibadah apa yang paling bagus?" Mestinya kan jawabannya kayak kemarin sudah ada. Ibadah apa yang paling bagus ya Rasulullah? Dijawab, paling bagus ibadah adalah sedekah. Terus yang ketiga ada lagi bertanya, "Ya Rasulullah, ibadah apa yang paling bagus?" Di tempat yang berbeda, orang yang berbeda bertanya. Nabi menjawab, paling bagus ibadah adalah jihad. Nabi menjawab dengan jawaban yang berbeda-beda. Pertanyaannya sama. Ulama menjelaskan dengan mudah. Jawaban Nabi disesuaikan dengan yang pertama.
yang bertanya. Yang pertama bertanya itu dijawab oleh Nabi, paling bagusnya ibadah berbakti pada orang tua. Kenapa? Orang ini kurang baik sama bapak ibunya. Sholatnya hebat, puasanya hebat, tapi sama bapak ibunya suka kasar. Maka paling bagus ibadah bagimu adalah berbakti pada orang tua. Yang satu lagi ini, Masya Allah. Kalau ibadah luar biasa, puasa gak pernah putus, bangun malam, Masya Allah, puluhan rakaat dilaksanakan. Tapi dia super pelit, maka ibadah bagi dia yang paling bagus adalah sedekah. Yang kedua. Disesuaikan, makanya tengok dirimu sendiri. Ada orang tertipu dengan ibadah. Ada satu lagi. Orang kalau setiap ada seruan perang pasti sembunyi dia, banyak alasan. Maka ibadah paling bagus bagi dia adalah berperang. Nah ini bisa jadi hadis ini berlaku untuk orang yang dia mengandalkan sedekah-sedekah tapi tidak mencoba mendekatkan diri kepada Allah berzikir tengah malam. Itu bahaya, bisa jadi sedekahnya itu nanti sedekah riak, pengen dilihat orang, bukan pengen dilihat Allah. Kenapa? Karena dia tidak kenal Allah. Sebab kalau dia kenal Allah tentu dia akan senang di saat sendiri dengan Allah. Akan tapi ternyata zikirnya enggak, maka tanda kurang zikirnya ini tanda tidak kenal Allah. Selagi tidak kenal Allah maka sedekahnya pun bukan karena Allah, hanya pengen disanjung dan dikatakan bahwa dia orang yang paling dermawan di kampungnya. Kan bahaya. Bagi yang mengatakan hadis ini sahih, begitu menafsirinya. Baik, kemudian kita lanjutkan. Dalam lafaz lain, naskah lain berbunyi, ma shadaqatun afdhalu min dzikrillah, tidak ada sedekah yang lebih hebat daripada zikir kepada Allah. Rawahu Tabrani. Wan Ummi Anas, dari Ummi Anas radhiyallahu ta'ala anha, semoga Allah memberikan keridhaan kepada Ummu Anas, annaha, sungguhnya Ummu Anas qalat berkata, ya Rasulullah, ausini. Ya Rasulullah, beri nasihat aku. Qala uhjuril ma'asi. Nabi menjawab, jauhi kemaksiatan. Nasihat pertama, maksiat kau jauhi. Sebisa. Fa innahu afdhalul hijrati, itu paling pentingnya hijrah, bukan hijrah tempat. Hijrah tempat iya, Nabi pernah melakukannya. Tapi hijrah yang paling pertama dan utama untuk kita adalah hijrah dari kemaksiatan. Biasa melihat yang haram, menghindar sekarang. Haram di alam nyata, di alam maya. Hijrah. Jangan sok bicara hijrah. Hijrah hanya action saja. Grup hijrah yang tidak hijrah namanya. Kelompok pemuda hijrah. Hanya labelnya atau hijrah. Tapi tidak pernah menjauhi kemaksiatan. Di depan orang tampak dia khusyuk. Tapi di saat sembunyi, nggak ada beda. Handphonenya apa isinya? Apa yang dilihat? Mana hijrahnya? Ujuril ma'asi. Hijrah menjauhi kemaksiatan. Fa inna afdhalul hijrati, karena itu sesungguhnya menjauhi kemaksiatan adalah sebaik-baik hijrah. Wa hafidhi, dan jagalah engkau wahai Ummu Anas, alal faraid, itu melaksanakan hal yang fardu. Fa inna afdhalul jihad, karena itu paling utamanya jihad. Wa aktsiri, dan berbanyaklah engkau wahai Ummu Anas min dzikrillahi, dari menyebut nama Allah, berzikir. Fa innaki, karena sesungguhnya engkau wahai Ummu Anas, la ta'tina, tidak akan menghadap Allah kepada Allah bisya'in, dengan sesuatu ahabba, yang lebih dicintai oleh Allah, ilaihi, yang lebih dicintai oleh Allah, min katrati dzikrihi, melebihi daripada berzikir. Perbanyaklah zikir, karena yang paling bermanfaat di saat engkau menghadap kepada Allah adalah zikirmu. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, adzurillah katsira, sebutlah nama Allah katsiran, yang banyak, berzikirlah yang banyak. Fa innahu habbul a'mali, karena sesungguhnya zikir adalah paling dicintainya amal oleh Allah, dicintai Allah, ilallahi, di hadapan Allah. Paling dicintainya amal kebaikan, yang paling disenangi oleh Allah adalah zikir. Fa inna habul amali ilallahi antalqaihi, engkau bertemu dengan Allah biha, dengan tadi amal-amal tersebut. Jadi paling bagusnya amal-amal untuk engkau menghadap kepada Allah adalah zikir. Penting sekali berzikir. Dan berzikir itu nanti kan kalau diceritakan lebih panjang lagi, dimulai dari zikir bil lisan,
wabil janan, wabil arkan, kan ada kan? Zikir dengan lesan, zikir dengan hati, zikir dengan anggota tubuh. Ini berzikir itu. Dan kalau sudah dijabarkan lebih luas lagi, zikir itu nanti mencakup dalam kreasi. Kalau digambarkan qiyamau wa qu'udau wa ala junubihim, gimana orang berzikir dalam keadaan berdiri, bangun dan baring? Maksudnya menjadikan gerak-gerikmu adalah sambung kepada Allah. Cuman dimulai daripada zikir dengan lesan. Biarpun belum khusyuk, sudah ada pahala di lesanmu. Pikirannya kemana-mana, hatinya kemana-mana, tapi lumayan zikir, lesannya berzikir. Dan itu sudah ibadah. Jangan dianggap nggak ada pahalanya. Gimana zikir nggak khusyuk? Ada pahalanya. Jauh lebih bagus dan bahkan dia bisa dibandingkan daripada nyinyir, gunjing, ngomong nggak benar. Berzikir dengan lesanmu biarpun belum khusyuk. Berzikirlah dengan lesanmu biarpun belum khusyuk. Karena pahala zikir dengan lesan itu sendiri sudah ada pahalanya. Dan perlu kami kukuhkan kembali, mungkin yang sudah dibaca tadi, mungkin yang sudah punya amalan dari guru-guru lah bukan. Tapi ada zikir-zikir spesial khusus. Anda bisa mengkhususkan untuk diri Anda istighfar 1000 kali, berselawat 1000 kali, Anda khususkan dari diri Anda sendiri. Atau zikir-zikir, usahakan zikir yang sudah warid dulu, yang diajarkan baginda Nabi, seperti mungkin yang pernah Anda dapat dari Ratibul Haddad, Rabitul Attas, atau yang punya tarekoh Qadiriyah, Naksabandiyah, Syadiliyah, Tijaniyah, dan lain sebagainya, amalan-amalan dari guru, itu semua diambil dari baginda Nabi SAW. Ratibul Attas, wirid-wirid dari guru-guru Anda, tekuni yang khusyuk. Termasuk yang kami hadirkan yang praktis pendek namanya Al-Wiridul Fatih. Kita baca di awal majlis tadi. Dan perlu Anda mencermati dari Wiridul Fatih itu sengaja memang. Itu adalah sebetulnya yang kami hadirkan dalam Al-Wiridul Fatih itu adalah kelemahan kami dalam urusan kepada Allah dan kepada sesama manusia. Kita sering lupa dengan orang yang berbuat baik sama kita. Dan mungkin kita suka mendendam kepada orang yang salah pada kita. Maka kita perlu asah hati kita dengan kita ingat terus. Dengan cara yang baik. Sehingga kita harus ingat orang tua. Maka dalam Wiridul Fatih yang kita hadirkan itu, coba Anda cermati, ada 3 fawatih. Dan fawatih itu dibaca oleh anak-anak setiap habis sholat. Sehingga anak yang belajar di sini tidak boleh lupa dengan orang tuanya setiap sholat. Harus ingat kepada orang tuanya. Dan dijadikan itu kebiasaan. Sehingga Fatihah yang pertama untuk Allah, untuk Rasulullah, ahli bait, sahabat, dan keluarga baginda Nabi SAW. Yang kedua adalah untuk para ulama, para aulia, para wali, dan orang-orang yang telah mendahului kita. Diingat, disebut namanya. Masya wali. Disebutkan pada Syekh Fulan. Disebutkan. Guru-guru yang telah mendahului kita. Yang ketiga adalah, dan Wiridul Fatih tadi, yang ketiga adalah untuk orang-orang yang masih hidup. Dari guru-guru kita, orang tua kita. Disebut nama, kalau perlu. Selagi ada waktu. Hadir orang tua, minimal orang tuamu, ayahmu, ibumu, saudaramu, sebut. Kan ada. Syaikh-masyaikh walidina, ikhwanina, auladna. Bahkan kita hadirkan dalam syahidin, munfikin, orang yang menyaksikan acara ini. Munfikin, mutabarri'in, muhsinin, mustami'in, yang mendengar. Baca. Itu adalah kelemahan kita hadirkan dalam zikir itu. Karena apa? Kita sering lupa sama orang tua kita. Kita sering lupa dengan guru kita. Kemudian setelah itu apa? Kita baca istighfar. Minimal 7 kali. Istighfar membuka rezeki, istighfar membuat kelapangan hati. Istighfar untuk menghapus dosa. Baginda Nabi saja yang tidak ada dosa, di satu majlis dalam beristighfar tidak kurang dari 70 kali istighfar. Kita ambil 70 istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Istighfar yang khusyuk, istighfar yang dengan penuh kesadaran kalau kita banyak dosa. Bukan istighfarnya orang yang ngelantur. Jangan sampai istighfar kita kata Rabbi
Istighfar yang perlu diistighfari lagi, karena istighfarnya adalah bukan minta maaf yang sesungguhnya, hanya astagfirullahaladzim. Coba itu dengan Allah sang Khalik sang pencipta. Coba kalau Anda menghadap orang tua Anda minta maaf, ayah maafin, tapi sambil cengengisan, kurang ajar. Dengan Allah, astagfirullahaladzim, mataku sering melihat yang haram ya Allah, astagfirullahaladzim, lesanku ya Allah, astagfirullah. Li wali walidayya walil muslimina jami'a. Jangan lupa bapak ibumu. Lihat itu, lihat. Virtul Fatih lengkap yang Anda butuhkan. Anda baca Virtul Fatih setelah ini. Ambil di stand sana, free, gratis itu. Ijazahkan untuk semuanya. Dan cuma 6 menit, 5 menit. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim sampai akhir. 3 kali. Nah, ini salawat yang paling bagus. Kemudian ada salawat Fatih, adalah salawat yang sengaja kita hadirkan dan kami hadirkan, kita susun sesuai dengan hajat kita. Namanya salawat Fatih, pembuka. Di dalamnya ada kalimat Fatih, pembuka. Pembuka segala kebaikan. Siapa pembuka? Nabi. Nabi dihadirkan oleh Allah. Wassalim ala Sayyidina Muhammad. Dan 2 hal ini yang kita butuhkan. Kita perlu kabar gembira dari Nabi dan kita segera menyambutnya. Kita perlu peringatan dari Nabi agar kita bisa menghindar. Ini dalam bahasa lain, kita ini ingin menjadi juru dakwah sejati. Makanya kita ambil 2 nama Nabi, Al-Bashiri wan Nadhiri dalam sholat tersebut. Karena memang kita ingin fokus dakwah. Dakwah adalah tugas besar Nabi. Kul hadhi sabi. Memberikan kabar gembira dan mengingatkan hal yang membahayakan. Al-Bashiri wan Nadhiri. Alladhi yang. Coba. Tanfatihu, lah ini namanya Fatih. Akan terbuka bihi dengan baginda Nabi. Abwabul khairi, segala pintu kebaikan. Tidak ada ketidakbaikan kecuali Nabi melarang, menghentikan. Harapan kita adalah dengan menyebut nama baginda, sambung dengan Nabi, Allah berikan pertolongan kepada kita untuk mengikuti kebaikan yang dibuka Nabi dan menjauhi kejahatan yang ditutup oleh Nabi. Wa tanqali wa awazu wa ala alihi al-adhari wa ashabil khayari. Kemudian kita lanjutkan salawat kepada alin Nabi, keluarga Nabi. Ini salawat kepada keluarga Nabi, ini penting. Selain salawat yang warid dari Nabi, kalau salawat yang warid yang datang dari Nabi, sudah ada. Salawat Ibrahimiyah tadi. Dan kalau ada orang menyusun salawat itu minimal itu ada salawat-salawat. Kalau Anda ingin mencermati salawat-salawat, itu paling tidak, jangan sampai tidak ada 5 salawat ini. Salawat salam oke. Salawat salam kepada baginda Nabi, kepada ahli bait, keluarga Nabi, kelima sahabat Nabi. 5 itu syarat salawat. Ada salat panjang keluarga Nabi ditinggal. Loh, gimana keluarga Nabi ditinggal? Ada salawat, coba dicermati. Salat apa saja coba. Al-Nabi penting, keluarga Nabi sangat penting. Di dalam salat pun keluarga Nabi dibawa ala Ali. Ali Muhammad wa Ali Ibrahim kan? Ali keluarga. Jadi salawat Anda upayakan jangan sampai ketinggalan keluar. Wa ala alihi. Untuk menghindari sekelompok orang yang benci kepada sahabat Nabi SAW. Maka kita lengkapi. Salawat kepada baginda Nabi, kepada ahli baginda keluarga Nabi, al.
Sampai dalam sholat sendiri khilaf antara wajib bersalawat atau tidak wajib bersalawat, kan begitu. Sebagian mengatakan wajib bersalawat kepada ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendapat kedua dalam sholat kita, mazhab Syafi'i. Sebagian mengatakan tidak wajib. Sebagian mengatakan wajib, tapi sholawat kepada ahli Nabi. Nah, ini adalah masalah sholawat. Dalam sholat Fatih kita hadirkan lengkap. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Bashiri wa nadhiri alladhi tanfatu bi abul khairi wa ala alil athhari wa ashabil akhyari. 5 lengkap. Selesai. Setelah itu kita membaca apa coba dalam wirid itu? Coba Anda cermati. Kami ingin masukkan ini supaya ada pegangan. Zikir itu kayak apa sih? Setelah itu kita hadirkan satu zikir istighfarnya Nabi Yunus. Sengaja kita pilih Nabi Yunus. Zikir banyak. Zikirnya Nabi Adam, la ilaha illa anta subhanaka. Zikir Nabi Yunus. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minat. Ya, Nabi Yunus ini kan ada hubungannya dengan dakwah sebetulnya. Agar Anda tahu kenapa kok tiba-tiba dipilih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minat. Jadi di saat memilih bukan hanya comot begitu, ada di Al-Qur'an enggak. Nabi Yunus itu ceritanya berdakwah di satu kaum, kaumnya itu tidak banyak mendengar. Kemudian kalau tidak banyak mendengar, ingin ditinggalkan kaumnya. Kayak kita kan, kalau sudah nasihati orang nggak mau langsung mau pergi kita, kayak gitu. Saya mau istighfar, kayaknya kita ini gampang capek. Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya, naik perahu, naik kapal. Di kapal bermasalah kapalnya. Sehingga harus diundi, yang kena undiannya ceburkan ke laut. Nabi Yunus yang kena, diundi, ceburkan laut. Ditelan oleh ikan. Di dalam ikan. Ya. Nah ini kesalahannya ini, kesalahan bukan kesalahan. Ini bukan sebuah kesalahan dosa, tapi ijtihadnya Nabi Yunus untuk melakukan itu, mau pergi ke tempat lain. Nah kita pilih zikir ini karena kita golongan kita tuh seperti itu. Kita nasihati anak, nggak mau bosan, mana sudah, tetap gampang putus asa kita ini. Kayaknya harus banyak la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sama tetangga nasihati tetangga, dia nggak mau denger, langsung bosan. Karyawan nasihati, sudah bosan. Sehingga dakwah nggak maju karena apa? Kita nggak terus bersemangat untuk berdakwah. Dikembalikan setelah itu oleh Allah, Nabi Yunus kembali ke kaumnya. Kaumnya jadi benar. Termasuk kaum yang tidak sempat jadi dikutuk oleh Allah, ya kaum Nabi Yunus. Setelah itu menerima Nabi Yunus. Tapi Nabi Yunus, apa yang terjadi Nabi Yunus? Dilempar ke laut, dimakan, ditelan ikan. Dan digambarkan oleh para ulama, ditelan ikan itu artinya Nabi Yunus dalam kegelapannya sungguhnya. Gimana? Gelap di dalam gelap. Gelapnya malam, gelapnya laut, gelapnya perut ikan. Lalu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Diangkat oleh Allah, dikembalikan ke kampungnya, dakwah dikabul. Ya harapan kita baca doa ini ya, kesalahan kita kadang-kadang sama pembantu, sama apa, sama pegawai kayaknya enggak bosan nasihati, istighfar la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu, saya zalim kepada karyawan saya. Hanya gitu saja langsung tidak saya nasihati lagi, ya Allah, biar balik lagi nanti ke karyawannya, biar karyawannya jadi tobat. Kitanya juga tidak cepat putus asa. Jadi waktu memilih zikir itu ada maksud. Bukan hanya main comot-comot di jajar begitu, tidak. Sengaja kami pilih itu. La ilaha illallah, kisah Yunus. Karena urusan kita urusan dakwah. Dan kita sering punya penyakit kayak punya gitu. Bos, udahlah saya tidak mau, sudah urusan ente. Penting kan saya nyampaikan. Nah, ini enggak benar itu. Tidak. Ente tidak nerima. Ente menolak hari ini, aku besok datang lagi. Ente marah-marah, enggak usah khawatir, aku lebih sering datang lagi. Gitu loh dakwah itu. Jangan lari dimakan ikan nanti. Nah ini. Setelah itu a'udzu kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Minta perlindungan dari hal yang membahayakan kita. Kemudian bismillahirrahmanirrahim la yadhurru ma'a ismihi syai'un. Kan banyak dalam perjuangan selalu ada gangguan, godaan dan sebagainya. Dan setelah kita membaca itu tidak usah khawatir lagi. Rintangan, tantangan usah khawatir. Ustaz takut santet. Apa itu? Ustaz takut santet. Kalah Allah dengan tukang santet, kalah bagaimana? Ya baca zikir selesai. Ada ustaz kepikiran, santet, dikit-dikit ke santet. Ceritanya saya kena santet, kena ini. Digundang-gundang saya lah. GR banget ente ini siapa? Nabi pernah kena sihir, tapi Nabi mengajarkan pada kita, termasuk baca apa? Gangguan-gangguan, makanya lega, nggak usah takut. Berjuang. Ada orang ketakutan, sihir, ketakutan, wah, tidak punya doa kali dia.
Kalau sudah yakin doa dari Allah dan dari Rasulnya, ya doa paling hebat dong. Setelah itu baca Qul Huwallah 3 kali, keutamaan Qul Huwallah 3 kali, setelah baca Al-Quran dan seterusnya, kemudian baca Qul Falaq, Qul A'udzu Birabbil Nas untuk perlindungan juga. Setelah itu baca surat Al-Fatihah, dipungkasi dengan Amanar Rasul, ke apa Amanar Rasul. Itu sebenarnya adalah dari satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Suatu ketika Nabi lagi duduk, ada malaikat datang. Lalu malaikat menghabarkan, ya Muhammad absyir binuraini. Hai Muhammad, bergembiralah engkau dengan 2 cahaya. Utitahuma lam yutahadun min qablik. 2 cahaya diberikan kepadamu wahai Muhammad yang tidak pernah diberikan kepada selainmu. Nabi penasaran, mahuma, apa itu 2 cahaya? Malaikat menjawab, Fatihatul Kitabi wa Khawatimul Baqarah. Surat Fatihah dan pungkasan surat Al-Baqarah. Ma qara'ta harfan minha ila wa utita. Kamu tidak baca 1 huruf saja kecuali menjadi sebab kau dikabul doamu. Loh. Rupanya waktu para ulama tiba-tiba di akhir doa Al-Fatihah, itu ada maksud. Biar dikabul doanya, Al-Fatihah. Apaan dikit Fatihah? Suatu ketika ada orang Cirebon sudah meninggal, semoga Allah ampuni. Ngejek, memangnya dikit-dikit Fatihah. Kan ada Al-Baqarah. Subhanallah. Orang baca Fatihah, kalau tidak salah juga ada 1 orang datang dari luar negeri yang bisa bahasa Inggris, tidak tahu siapa itu ya. Merendahkan orang baca Fatihah, menganggap salah. Dia tidak baca hadis Muslim ini. Tidak tahu siapa namanya Allah. Lupa kalian. Tidak tahu, dia ceramah bahasa Inggris sana kemari. Urusan Fatihah. Ulama waktu mengatakan setelah doa makan Al-Fatihah, ada bimbingannya. Jangankan Al-Fatihah seutuhnya, harfan minha, 1 huruf saja, ila wa utita menjadi sebab kau akan dikasih oleh Allah. Makanya kalau Anda punya doa, jangan lupa dibungkasi dengan Al-Fatihah. Untung-untung pakai wa in tubtu ma fi asukum amanar rasul atau wa in tubtu. Wa in tubtu kan 3, amanar rasul 2. Amanar rasul ma unzila min rabbi. Dan itu kita hadirkan. Dan setelah itu Anda sudah membaca zikir, siap-siaplah Anda untuk punya permohonan. Minta apa kau? Baru kita berdoa, biasanya doa sendiri-sendiri. Bisa saja dipimpin oleh 2 orang, doa sendiri-sendiri. Setelah itu kita ngerayu Allah. Ya Arhamar Rahimin, Allah Maha Kasih kok, masa enggak kasih sama kita? Ya Arhamar Rahimin, para ulama menyebutkan bacalah Arhamar Rahimin setelah berdoa, Allah tidak akan menolak doamu. Kenapa? Kita sudah mengatakan Allah Maha Kasih, maka masa enggak berkasih sayang dengan kita? Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Adapun sujud syukur boleh Anda lakukan, boleh tidak. Hanya mungkin di malam hari Anda dibangunkan oleh Allah, Anda sujud syukur. Dalam keadaan tertentu. Itu zikir-zikir singkat. Ambil nanti di luar namanya Al-Wirdul Fatih. Kami ijazahkan kepada semua untuk mengamalkannya. Singkat, 5 menit. 5 menit tok. Tapi rinci, rapi. Dan itu semua yang kita butuhkan. Baik, ini saja Masya Allah. Semoga Allah memberikan pada kita hati yang selalu ingat Allah, dzakir. Dan Allah mengangkat derajat kita, muliakan kita di dunia akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Apa itu? Berani Anas. Mana? Ada satu lagi? Mana? Ada satu hadis kelewatan? Sudah selesai. Mana? Wa fi riwayatin. Sudah. Wa fi riwayatin wadhkurillah katsiran fa inna ahabbul amali ila Allah an talqaihi biha. Sudah. Dalam riwayat bahwasanya tidak ada amal yang paling dicintai oleh Allah daripada berzikir kepada Allah. Kalau Tabrani Ummu Anas di sini bukan Ummu Anas bin Malik. Tentang siapa Ummu Anas. Baik, selesai insyaallah. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Allah alam bisawab.